Kita lanjutkan mengenai alasan menggugurkan penuntutan pidana. Yang kelima adalah amnesti dan abolisi. Amnesti dan abolisi ini merupakan bagian dari alasan yang menggugurkan penuntutan pidana. Apa itu amnesti? Amnesti adalah hak presiden untuk memberikan pengampunan terhadap warga negara yang telah melakukan kesalahan kepada negara. Amnesti ini umumnya diberlakukan untuk kasus bernuansa politik dan oleh karenanya umumnya bersifat massal atas pertimbangan DPR. Jadi kata kunci dari amnesti adalah merupakan hak presiden berupa pengampunan terhadap warga negara yang telah melakukan kesalahan pada negara. Oleh karenanya maka amnesti ini diberikan untuk kasus bernuansa politik karena memang kesalahan yang dilakukan adalah kepada negara. Dan amnesti ini diberikan biasanya bersifat massal dan didasarkan atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai contoh, Presiden Soekarno pernah memberikan amnesti terhadap orang-orang yang terlibat di dalam pemberontakan DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Kemudian misalnya Presiden Soeharto juga pernah memberikan amnesti dalam kasus Fretilin, Timor Timur. Kemudian Presiden B.J. Habibie juga pernah memberikan amnesti untuk Sri Bintang Pamungkas dan lain-lain. Karena dituduh melakukan subversi. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid atau Presiden Gus Dur juga pernah memberikan amnesti misalnya terhadap aktivis PRD. Ini merupakan suatu perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada negara. Sehingga kasus ini memang bernuansa politik. Karena itulah diberikan amnesti oleh Presiden. Kemudian yang kedua abolisi. Apa itu abolisi? Abolisi adalah hak Presiden untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara di mana pengadilan belum menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut demi alasan umum mengingat perkara tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan atas pertimbangan DPR. Jadi persamaan antara amnesti dengan abolisi sama-sama merupakan hak presiden dan didasarkan pada pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kalau abolisi ini bukan berupa pengampunan, tetapi penghentian pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara. Jadi ada suatu perkara pidana belum diputus oleh pengadilan, tetapi masih dalam proses hukum sebelum pemeriksaan di pengadilan. Nah, sebelum ada, mohon maaf, jadi abolisi ini kasusnya belum ada keputusan dari pengadilan. Tapi kasus itu masih berproses. Ya, kalau diberikan abolisi berarti pengusutan dan pemeriksaan kasusnya atau perkaranya dihentikan. Apa alasan menghentikannya? Alasan presiden menghentikannya karena terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan. Jadi, menurut presiden, kalau kasus ini tetap dilanjutkan dan ada putusan pengadilan, maka justru negara kepentingannya akan dikorbankan. Karena itulah maka presiden mengeluarkan abolisi. Nah, nanti saya akan contohkan. Kemudian yang keenam, alasan yang menggugurkan penuntutan pidana adalah diversi. Diversi ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dulu pernah saya sampaikan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jadi untuk kasus yang pelakunya anak,
atau yang belum berusia 18 tahun, maka wajib dilakukan diversi atau pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ya, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Maka diversi itu wajib diupayakan. Kecuali untuk tindak pidana yang ancaman pidananya 7 tahun ke atas. Atau untuk tindak pidana yang pelakunya itu pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Jadi bukan seorang residivis. Nah, maka wajib dilakukan diversi. Nah, kalau dilakukan diversi berarti tidak dilakukan penuntutan pidana, menjadi gugur. Kenapa? Karena sudah ada penyelesaian di luar pengadilan. Kemudian yang ketujuh, alasan yang menggugurkan penuntutan pidana karena ada SP3, SKPP, atau deponring. Apa itu SKP3? Apa itu SP3? SP3 adalah surat perintah penghentian penyidikan, yaitu kewenangan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan demi hukum karena tidak diperoleh cukup bukti untuk dilanjutkan pada penuntutan atau peristiwanya ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jadi SP3 ini ada pada proses penyidikan. Penyidikan itu dilakukan penghentian, alasannya hanya demi hukum, bukan demi alasan yang lain. Apa maksudnya dihentikan demi hukum? Bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena memang tidak diperoleh cukup bukti untuk dilanjutkan pada penuntutan. Atau kemungkinan yang kedua, ternyata peristiwanya bukan merupakan tindak pidana. Maka penyidik akan mengeluarkan SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Kemudian ada SKPP, yaitu Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Apa itu SKPP atau SKP2? Kewenangan penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan demi hukum karena tidak diperoleh bukti cukup atau peristiwanya ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jadi alasan penghentiannya sama dengan SP3. Bedanya kalau SP3 dikeluarkan pada proses penyidikan, tapi kalau SKP2 dikeluarkan pada proses penuntutan. Maka kalau SP3 yang mengeluarkan adalah penyidik, kalau SKP2 yang mengeluarkan adalah penuntut umum. Alasannya sama, harus demi hukum. Bisa karena tidak diperoleh cukup bukti, atau bisa karena peristiwanya ternyata bukan merupakan tindak pidana. Kemudian yang ketiga ada deponring, atau ada juga yang menyebut dengan seponring. Jadi sama saja antara deponring dengan seponring. Kalau Pak Darmono, mantan Wakil Jaksa Agung, di dalam bukunya menggunakan istilah seponring. Apa itu deponring atau seponring? Deponring adalah kewenangan Jaksa Agung. Jadi yang punya kewenangan adalah Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Beda dengan SP3 dan SKP2 yang dikeluarkan karena alasan demi hukum. Tapi kalau deponring dikeluarkan karena alasan kepentingan umum. Nah, deponring ini dikeluarkan setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang berhubungan dengan masalah tertentu. Kepentingan umum itu apa? Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat yang luas. Jadi deponring ini merupakan implementasi dari adanya asas oportunitas. Jadi Jaksa Agung bisa mengesampingkan perkara demi untuk kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas.
Jadi kalau kasusnya itu dilanjutkan, maka justru akan mengancam kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Maka karena ada alasan itu dikeluarkan deponering. Perkaranya dikesampingkan. Ya, sebagai contoh, kasus Bibit Samad Trianto dan Chandra M. Hamzah ketika mereka berdua menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus itu berawal dari adanya testimoni Antasari Azhar yang dulu merupakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditujukan kepada Polri. Yang di dalam testimoni itu, Antasari memberikan penjelasan tentang terjadinya penerimaan uang sebesar 6,7 miliar oleh sejumlah pimpinan KPK. Antasari lalu membuat laporan resmi pada 6 Juli 2009 mengenai dugaan suap itu di Polda Metro Jaya. Nah, ketika itu Antasari sedang terlibat dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Polri memperoleh fakta adanya tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh dua tersangka yang melanggar pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang dilakukan oleh Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah. Saat penyidikan ditemukan keputusan pencekalan dan pencabutan pencekalan yang dilakukan oleh kedua tersangka tidak secara kolektif. Artinya dilakukan oleh Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah. Karena Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah kemudian dijadikan sebagai tersangka. Pencekalan terhadap Anggoro Wijoyo dilakukan oleh Chandra M. Hamzah. Sementara pencekalan terhadap Joko Chandra dilakukan oleh Bibit Samatrianto. Kemudian ada pencabutan pencekalan terhadap Joko Chandra yang dilakukan oleh Chandra M. Hamzah. Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, dalam kasus pencekalan tersebut ditemukan adanya aliran dana yang diduga sampai kepada pimpinan KPK, yaitu Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah, sehingga mempengaruhi keputusan untuk melakukan pencekalan dan pencabutan pencekalan. Ya, proses serangkaian uji formil dan material terpenuhi. Dan akhirnya kepolisian mengeluarkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan atau SPDP yang sudah siap dikirimkan ke Kejaksaan Agung. SPDP untuk Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah dikirimkan ke Kejaksaan Agung. Setelah diperiksa 22 saksi dan 3 saksi ahli. Kemudian Kejaksaan menyatakan bahwa berkas perkara Bibit Chandra sudah P21. P21 itu berarti berkasnya sudah lengkap dan siap dilakukan penuntutan. Tapi kalau dinyatakan P19, maka berarti berkasnya belum lengkap dan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Kalau P21 berarti berkasnya sudah lengkap. Artinya apa? Bukti-buktinya sudah cukup untuk dilanjutkan ke proses penuntutan. Tetapi dukungan terhadap Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah justru semakin meluas. Bahkan real. Termasuk juga dukungan lewat dunia maya. Banyak tokoh kredibel juga sudah siap menjaminkan dirinya untuk pembebasan Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah. Nah, kalau tidak salah satu tokohnya itu Buya Syafi'i Ma'arif yang juga menjaminkan dirinya untuk pembebasan Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah. Karena dianggapnya kasus ini merupakan rekayasa, yaitu koruptor fight back. Para koruptor menyerang balik KPK melalui rekayasa kasus yang ditujukan kepada Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah.
Ya, kemudian karena Bibit dan Chandra ini sudah menjadi tersangka dan nantinya ketika menjadi terdakwa, menurut pasal 32 ayat 1C Undang-Undang KPK, mereka akan diberhentikan secara tetap. Maka Bibit dan Chandra kemudian mengajukan permohonan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 32 ayat 1C Undang-Undang KPK. Kenapa demikian? Terhadap penyelenggara negara akan diberhentikan secara tetap manakala sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berupa pemidanaan. Ketika menjadi terdakwa, maka belum ada pemberhentian tetap, tetapi hanya pemberhentian sementara. Tapi terhadap pimpinan KPK, ketika menjadi terdakwa, maka akan diberhentikan tetap. Karena itulah maka mereka mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ya, di dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi diperdengarkan rekaman penyadapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Anggodo Wijoyo atau adik bos PT Masaro Radiocom Anggoro Wijoyo yang terlibat kasus korupsi. Nah, di dalam rekaman itu, ketika itu ketua MK-nya Pak Mahfud, bahkan sampai diliput oleh media massa asing dan dianggapnya itu merupakan salah satu prestasi dari MK di bawah kepemimpinan Pak Mahfud MD. Jadi di dalam pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi benar-benar diperdengarkan rekaman hasil penyadapan KPK yang mengarah kepada adanya rekayasa kasus yang dimotori oleh Anggodo Wijoyo, adik dari Anggoro Wijoyo yang terlibat kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini semakin memperkuat adanya koruptor fight back. Ada serangan balik dari koruptor terhadap pimpinan KPK yang menangani kasus tersebut. Ya, dalam rekaman tersebut ada percakapan antara Anggodo Wijoyo dengan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritongah dan mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto. Rekaman itu menguak tingkah Anggodo yang bersekongkol dengan sejumlah penyidik untuk merekayasa kasus dua pimpinan KPK, Bibit dan Chandra. Dukungan masyarakat terhadap Bibit dan Chandra semakin banyak, bahkan semakin meluas, baik melalui dunia real maupun dunia maya. Ya, akhirnya, karena desakan publik yang sangat besar, Kejaksaan mengeluarkan SKP 2 atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Apa alasannya? Di dalam SKP 2 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, alasannya adalah sosiologis. Karena ada dukungan masyarakat luar biasa besar kepada Bibit Chandra. Pertanyaannya, sudah tepatkah Kejaksaan mengeluarkan SKP 2? Tadi sudah saya sampaikan, SKP 2 itu dikeluarkan harus demi hukum. Karena tidak diperoleh cukup bukti dan peristiwanya ternyata bukan merupakan tindak pidana. Padahal kasus Bibit dan Chandra sudah P21. Artinya berkasnya oleh Kejaksaan sudah dianggap cukup. Berarti kan sudah cukup bukti. Dan peristiwanya memang merupakan tindak pidana. Maka secara hukum sebenarnya ya sudah layak untuk dilanjutkan ke proses penuntutan. Nah, dikeluarkannya SKP 2 oleh Kejaksaan di dalam kasus tersebut karena alasan sosiologis, karena dukungan publik yang sangat besar. Maka tidak tepat kalau dikeluarkan SKP 2. Di satu sisi sudah dianggap berkasnya lengkap P21, tapi dikeluarkan SKPP. Dalam SKPP itu dikeluarkan harus demi alasan hukum. Sementara Kejaksaan mengeluarkan SKP 2 atau SKPP itu demi alasan sosiologis. Nah, sebenarnya yang lebih tepat, Kejaksaan itu bisa keluarkan deponering. Jadi Jaksa Agung keluarkan deponering, dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum. Kenapa? Untuk kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Yaitu demi keberlanjutan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.
juga kepentingan bangsa dan negara. Karena mereka masih menaruh kepercayaan yang besar terhadap KPK dibanding dengan polisi dan kejaksaan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Nah, tapi yang dikeluarkan bukan Deponering, tetapi yang dikeluarkan justru SKP 2. Nah, ketika itu alasan dari Jaksa Agung, kenapa tidak dikeluarkan Deponering? Karena harus terlebih dahulu memperhatikan ini saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara, sehingga dikhawatirkan prosesnya terlalu lama. Maka dikeluarkan SKP 2. Nah, dan ternyata benar. SKP 2 ini kemudian dipra-peradilankan oleh Anggodo Wijoyo melalui penasihat hukumnya OCK Ligis. Ya jelas akhirnya pengadilan mengabulkan pra-peradilan tersebut karena apa? SKP 2 ini dikeluarkan bukan demi hukum, tetapi karena alasan sosiologis. Sehingga pengadilan membatalkan SKP 2 tersebut. Kalau SKP 2 tersebut dibatalkan, maka otomatis Bibit Sama Triyanto dan Chandra M. Hamzah kembali berstatus sebagai tersangka. Nah, setelah itulah maka Jaksa Agung mengeluarkan Deponering. Tapi ketika itu sudah beda kondisi sosiologis dari masyarakat. Tidak ada lagi dukungan yang besar seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Maka alasan sosiologis pun ketika dikeluarkan Deponering itu sudah tidak ada. Karena sudah sepi-sepi saja. Ya dulu juga sebenarnya presiden terhadap kasus tersebut kalau memang diduga kuat merupakan rekayasa kasus bisa keluarkan abolisi. Dihentikan oleh presiden pengusutan dan pemeriksaan perkara Bibit Sama Triyanto dan Chandra M. Hamzah. Apa alasannya? Kepentingan negara, yaitu keberlanjutan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kepercayaan publik terhadap institusi KPK. Tapi memang abolisi ini dikeluarkan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, kemudian yang berikutnya, sekarang kita masuk ke alasan yang menggugurkan pelaksanaan pidana. Jadi kalau alasan yang menggugurkan penuntutan pidana, yang gugur adalah penuntutan pidananya. Berarti belum ada putusan pengadilan. Kalau alasan menggugurkan pelaksanaan pidana, berarti sudah ada putusan pengadilan berupa pemidanaan, tetapi pelaksanaannya gugur, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa dieksekusi. Yang pertama, terpidana meninggal dunia. Sudah diputus oleh pengadilan, berupa pemidanaan, terpidana meninggal dunia. Maka tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dieksekusi. Dasarnya pasal 83 KUHP. Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia. Landasan filosofisnya adalah individual responsibility, pertanggungjawaban individu, sehingga pelaksanaan pidana tidak bisa digantikan atau dialihkan kepada orang lain. Ini sesuai dengan adigum nemo punitur pro alieno delicto. Tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain. Kemudian yang kedua, alasan yang menggugurkan pelaksanaan pidana karena daluarsa. Jadi ada daluarsa penuntutan pidana, ada daluarsa pelaksanaan pidana. Kalau daluarsa penuntutan pidana dalam waktu tertentu, suatu kasus tidak bisa dilakukan penuntutan karena sudah daluarsa. Tapi kalau daluarsa pelaksanaan pidana, jadi kasusnya sudah diputus oleh pengadilan, tetapi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sehingga daluarsa. Sehingga meskipun sudah ada putusan pengadilan berupa pemidanaan, tetapi nggak bisa lagi dilaksanakan atau nggak bisa lagi dieksekusi. Kenapa? Karena sudah daluarsa. Ya, terkait dengan daluarsa, pelaksanaan atau menjalankan pidana diatur dalam pasal 84 KUHP ayat 1. Pelanggaran daluarsanya 2 tahun. Jadi kalau melanggar buku ketiga KUHP, daluarsanya 2 tahun. Ada orang
membuat gaduh di dekat tempat peribadatan, maka ketika sudah diputus oleh pengadilan berupa pemidanaan, kok tidak dilaksanakan? Kalau sudah lebih dari 2 tahun, maka sudah daluarsa. Ya, 2 tahun itu hari setelah putusan pengadilan, penghitungannya. Jadi sekarang putusan pengadilan, besok itu berarti sudah masuk hari pertama untuk menghitung daluarsa pelaksanaan pidana. Kalau sudah lampau 2 tahun, maka daluarsa. Kemudian kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan daluarsanya 5 tahun. Kejahatan-kejahatan lainnya daluarsanya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana, ditambah dengan sepertiga. Nah, coba kita contohkan. Ya, ini daluarsa penuntutan pidana. Jadi mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun. Jadi kalau ancaman pidananya itu paling lama 3 tahun, berupa pemenjaraan, untuk penuntutan pidana daluarsanya 6 tahun. Maka untuk pelaksanaan pidana ditambah sepertiga. Sepertiga dari 6 tahun itu 2 tahun. Berarti 6 plus 2 sama dengan 8 tahun. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, misalnya pencurian 362, untuk dilakukan penuntutan daluarsanya 12 tahun. Maka daluarsa pelaksanaan pidana itu ditambah sepertiganya. Sepertiga dari 12 tahun adalah 4 tahun. Maka sama dengan 16 tahun. Jadi kalau orang diputus oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana pencurian, kemudian sudah 16 tahun kok tidak kunjung dipenjara sesuai dengan putusan pengadilan, maka pemenjaraan itu sudah tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena sudah daluarsa. Ya, tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Jadi misalnya dijatuhkan pidana penjara 5 tahun, maka ya daluarsanya tentu tidak boleh kurang dari 5 tahun. Nah, wewenang menjalankan pidana mati tidak ada daluarsanya. Jadi kalau orang diputus pidana mati oleh pengadilan, maka sampai kapanpun tidak ada daluarsanya. Makanya sampai sekarang itu banyak sekali terpidana mati itu masih menunggu dilakukan eksekusi selama bertahun-tahun. Banyak sekali yang menunggu untuk dilakukan eksekusi. Tidak kunjung dieksekusi karena memang tidak ada daluarsa dalam menjalankan pidana mati. Jadi bisa dieksekusi setelah 20 tahun, bisa dieksekusi setelah 25 tahun, dan seterusnya. Karena memang tidak ada daluarsa. Ya, tenggang daluarsa ini mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan. Jadi sekarang ada putusan hakim, maka besok sudah masuk hari pertama penghitungan masa daluarsa pelaksanaan pidana. Yang terakhir, grasi. Beda dengan amnesti dan abolisi. Meskipun sama-sama hak presiden, grasi ini adalah hak presiden untuk membebaskan seseorang dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan hakim. Atau mengurangi hukuman itu, atau mengganti hukuman itu dengan jenis hukuman yang lebih ringan, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung demi keadilan. Jadi kalau abolisi, itu hak presiden yang diberikan kepada seseorang ketika kasusnya belum diputus oleh pengadilan. Tapi kalau grasi sudah ada putusan pengadilan, kemudian presiden itu bisa membebaskan orang dari hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, bisa juga mengurangi. Misalnya pengadilan memutus 15 tahun, presiden mengurangi menjadi 10 tahun. Atau mengganti. Misalnya presiden menjatuhkan pidana mati, diganti dengan pidana penjara seumur hidup. Nah, tetapi grasi ini harus terlebih dahulu
minta pertimbangan Mahkamah Agung. Apa alasan diberikan gerasi? Alasan diberikan gerasi demi keadilan. Ya, dulu pernah pada masa Presiden SBY diberikan gerasi terhadap seorang koruptor yang memang sudah tua renta, sudah sakit-sakitan, dan sakitnya itu menurut medis sulit untuk bisa disembuhkan karena faktor usia. Karena itulah maka demi keadilan diberikan gerasi. Ya, dibebaskan dari hukuman yang telah dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan. Ini terkait dengan gerasi atau salah satu alasan yang menggugurkan penuntutan pidana. Nah, dulu Presiden SBY juga pernah memberikan gerasi kepada terpidana warga negara Australia terkait dengan peredaran narkoba. Tapi kemudian diprotes oleh publik. Kenapa demikian? Diduga gerasi itu diberikan sebagai suatu upaya untuk membebaskan para nelayan yang ditangkap oleh aparat penegak hukum Australia karena mereka telah masuk ke wilayah negara Australia. Ya, kenapa diprotes oleh publik? Karena dianggapnya tidak sebanding. Yang diberikan gerasi oleh Presiden SBY itu orang yang terlibat dalam kasus peredaran narkoba yang sangat membahayakan bagi generasi bangsa Indonesia. Sementara warga negara Indonesia yang ditangkap oleh aparat penegak hukum Australia itu adalah kasus karena mereka tidak tahu kalau mereka ternyata sudah masuk ke wilayah negara Australia dan mereka akhirnya ditangkap. Sehingga tidak sebanding untuk memberikan gerasi tersebut kepada warga negara Australia yang terlibat di dalam kasus peredaran narkoba di Indonesia.